takut itu manifestasinya, tetapi ada sesuatu di dalam sini yang nggak bisa kita cerna secara rohani. Ada suatu tuduhan atau ada suatu dakwaan di dalam jiwa kita. Dan Tuhan tahu bahwa Abram mulai nggak enak. Tuhan tuh baik. Bukankah kita juga kayak gitu? Setiap kali kalau kita merasa nggak enak gitu, nggak lama setelah itu, nggak usah pakai lama, Tuhan selalu berfirman dalam hidup kita. Hanya kita tidak menganggap itu firmannya, karena kita itu minta firman yang sensasional, yang hai anakku, yang tiba-tiba ada suara di dalam ruangan itu, atau suara audible Tuhan. Jangan tentukan Tuhan harus gimana berfirman, tapi belajar peka tahu ketika dia berfirman kepadamu. Tuhan tuh bisa berfirman kepada Elia yang luar biasa ini, bukan lewat gempa, lewat api, padahal dia itu adalah nabi yang mendatangkan api, tapi Tuhan bicara lewat sepoi-sepoi basah ketika dia lagi depresi. God speaks to a still small voice. Hembusan yang kalau kita nggak tenang gitu nggak akan kerasa, karena dia bukan badai taufan. Kalau kita lagi naik kapal pesiar lalu anginnya besar, nah itu kerasa lah, rambut kita pun, sanggul pun lepas. Tapi kalau kita sedang berada di satu tempat panas, tapi kalau kita diam gitu, tiba-tiba kita kerasa rambut kecil kita itu seperti diterpa angin. Itu sepoi-sepoi basah. God can speak through ordinary means. Dia bisa bicara melalui hal-hal yang Anda anggap alami, yang biasa, yang tidak signifikan. Jangan Anda tentukan cara Allah berbicara, tapi pandang sumbernya. Kalau itu Tuhan yang ngomong, itu pasti kebenaran. Kita itu kadang-kadang kalau nggak enak sebentar aja langsung firman datang loh. Sadar nggak, Tuhan kita itu nggak tuli, dan Tuhan kita nggak bisu, nggak seperti berhala yang kita sembah buatan tangan manusia. Allah kita tuh tahu kita lagi bergumul apa. Tuhan tuh nggak sejual mahal yang kita kira. Kita baru gundah gulana gelisah, Tuhan udah ngomong sama kita. Hanya karena kita nggak nganggap itu suara Tuhan, kita tolak terus, lalu sakit mental kita. Lalu kita jatuh ke dalam berbagai macam perasaan stres yang nggak perlu, hingga depresi segala. Sebenarnya kalau kita belajar menghargai suara Tuhan terkecil, masalah kita nggak harus menjadi lebih besar. Ya nggak apa-apa, kita latihan lah. Semua kita masih belajar, saya juga. Tuhan tahu Abram mulai nggak enak. Ada sesuatu yang nggak beres di dalam dirinya. Dia berkata, janganlah takut. Do not fear, Abram. Jangan takut. Karena kalau kamu takut, kamu tidak bisa jadi bapak iman. Kalau kamu ketakutan, kamu tidak akan bisa mengalami janji Tuhan. Takut dan janji Tuhan itu dua hal yang berlawanan. Kita harus memilih hari ini. Kita mau memilih untuk takut atau memilih untuk percaya. Nggak bisa kedua-duanya.